Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi ya. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kabarnya baik semua ya. Ini saya atau kita ingin membahas tentang ada sedikit pertanyaan kemarin ya. Artinya begini, pertanyaan kemarin itu seolah-olah dia membahasakan begini, seolah-olah bahasanya itu bahwa diagnosa lidah itu bisa mengatasi semua permasalahan penyakit yang ada di tubuh seseorang itu ya. Jadi begini, kita gambarkan secara sederhana. Cara melihat lidah itu, sudut pandangnya ada dua. Secara umum ya, yang di lapangan. Biasanya kalau kedokteran barat itu, dia itu akan melihat, bahasanya biasanya begini, mohon maaf ibu, coba lihat lidahnya dulu gitu. Tapi kalau kedokteran barat biasanya melihatnya begini, ini kalau dilihat lidahnya itu, maka satu sisi yang dilihat itu begini, ini ada radang atau tidak, terus ada benjolan atau tidak, gusinya berdarah atau tidak, giginya berlubang atau tidak, ada infeksi atau tidak, terus ada pelukaan atau tidak, terus ada pendarahan atau tidak gitu, dan terus ya, kira-kira gambarannya begitulah. Tetapi kalau kita secara holistik itu bukan begitu. Jadi yang perlu kita gambarkan sebenarnya begini. Di dalam tubuh manusia itu ya, di dalam lidah itu ada peta organ. Artinya begini. Jadi kalau kita melihat lidah seseorang itu, kita melihat berkaitan dengan darah, berkaitan dengan energi, berkaitan dengan cairan, berkaitan dengan saripati atau sering disebut cing, ya. Terus juga berkaitan dengan patogen. Ada panas, terus dingin, lembab, dan kering. Jadi yang kita lihat sebenarnya pada lidah seseorang itu begini. Ketika dia menjulurkan lidahnya, maka kita akan baca lidah itu. Ibu ini kekurangan darahkah, kekurangan cairankah, kekurangan energikah, atau kekurangan saripati. Atau juga bisa juga ini ada serangan dinginkah, serangan panaskah, serangan lembabkah, atau serangan kering. Terus atau ada dahak. Terus juga apakah ini serangannya ini gabung antara nanti serangan dingin dan serangan panas bercampur, atau serangan panas kombinasi dengan serangan dingin, atau serangan lembab kombinasi dengan serangan panas. Ini nanti bisa kita baca dari lidah itu. Terus juga secara umum itu bisa dipetakan. Artinya kita melihat lidah itu, ini lidahnya tebal, atau ini lidahnya tipis. Terus ini lidahnya merah. Terus ini lidahnya
pucat itu. Jadi teman-teman semuanya, bila teman-teman umpama menjulurkan lidahnya, terus teman-teman foto, terus dikirim sama kita. Terus kalau teman-teman bertanya, ini penyakit saya apa? Gitu kan? Kalau begini biasanya pertanyaannya, ini terlalu luas untuk didiagnosa. Ya. Karena kadang karena tidak ada rambu-rambunya. Maka kalau ini biasanya terlalu luas, maka terlalu banyak hal yang harus dicari. Tetapi kalau teman-teman itu umpama menjulurkan lidahnya, terus dipoto, dikirim sama kita nih. Oh, ini lidahnya tebal. Terus keluhannya apa? Oh, keluhannya ini sering kembung, sering mual, terus sering masuk angin, terus sering diare, terus ditambah lagi tidak nafsu makan. Jadi yang ada di bayangan kita itu sebenarnya, ini kaitannya dengan sistem pencernaan. Nah, terus juga kita akan bertanya, ini sudah berapa hari? Sekian hari jawabannya. Berarti yang ada di dalam pikiran kita itu, ini penyakitnya kaitannya dengan sistem pencernaan. Kalau lidahnya tebal, ini kemungkinan unsur air di dalam tubuh itu terlalu banyak. Pertanyaannya, maka kita nanti akan lihat di lidah itu, kira-kira cairan itu ada di mana? Ataukah memang cairan itu adanya di limpa atau di lambung atau sampai di usus? Nah, begitu kira-kira gambarannya. Terus juga kalau umpamanya teman-teman juga kirim foto lidahnya sama kita. Terus juga kita melihat dari lidahnya, contoh nih, ini kok lidahnya tipis ya, tipis, terus juga pucat. Nah, tapi melihat dari tipis dan pucat ini, kita akan bertanya, ini keluhannya apa? Terus teman-teman ngomong, ini saya keluhannya sulit tidur, terus sering emosian, buang air besar, saya keras, buang air kecilnya warnanya coklat, terus juga saya sering marah-marah, terus perut samping saya sering sakit, terus di bawah pusar saya ini sering sakit gitu. Ini dengan gejala seperti itu, dengan lidahnya tipis pucat begini, kita sebenarnya tahu bahwa Anda itu sudah berbohong. Karena apa? Karena dari gejala itu dengan lidah yang Anda berikan itu tidak sinkron. Gambarannya begitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita sebenarnya tahu bahwa seseorang itu bohong, tapi kadang-kadang kita tidak mengatakan secara langsung ya. Nah, terus juga kalau teman-teman ini juga mengirimkan foto lidah sama kita, terus umpama nih pasiennya itu dalam kondisi habis kecelakaan. Nah, kecelakaan ini menyebabkan dia itu, contoh, tangannya terkilir, ya. Nah, terus Anda mengirimkan foto lidahnya sama kita. Terus pertanyaannya kan, ketika Anda mengirimkan foto lidah sama kita, terus ngomong, ini keluhannya tangannya terkilir, terus sulit berdiri, terus juga tidak bisa berjalan. Nah, pertanyaannya, foto lidah ini apa yang mau didiagnosa? Kan begitu.
Jadi sebenarnya foto lidah itu bukan mengobati kasusnya. Jadi kasusnya pasiennya yang jatuh itu yang menyebabkan tubuhnya terkilir itu, maka terkilirnya itu diobati dulu. Artinya diobati bisa dibawa ke rumah sakit dulu, atau bisa dibawa ke tukang urut dulu, atau bisa nanti dibawa yang kira-kira yang ahli di bidang tulang. Maka ini diselesaikan dulu. Nah, kalaupun nanti sudah diselesaikan permasalahannya, terus nanti masih ada keluhan-keluhan yang lain, kan kita lihat nih, bisa menjulurkan lidah atau tidak. Oh bisa. Coba lihat foto lidahnya. Oh ini setelah dipoto lidahnya, ternyata lidahnya pucat. Terus masih warnanya agak merah tapi tidak terlalu tipis. Oh ini berarti kalau masih ada nyerinya, maka saya akan berikan obat untuk menguatkan otot ya, untuk menguatkan saraf-sarafnya ya, atau menguatkan uratnya ya. Terus nanti saya kasihkan obat pelancar darah ya, biar nanti rasa nyerinya hilang. Begitu ya, kira-kira gambarannya begitu. Terus juga satu lagi, teman-teman semuanya, bila teman-teman itu mengirimkan foto lidah sama kita, terus juga lengkap dengan gejalanya. Ini loh foto lidahnya, terus ini gejalanya. Contoh, saya sering mual, saya sering kembung, pinggang saya pegal, terus saya sering keringat dingin, terus ditambah lagi saya pinggangnya sakit. Contoh begitu ya. Sudah dikirimkan lidahnya, terus dikirimkan lagi gejalanya. Setelah kita diagnosa, oh ini berarti kaitannya ini karena serangan lembab dan dingin yang ada di pikiran kita. Berarti nanti pikiran kita itu langsung melihat peta yang ada di organ itu, di organ dalamnya ya. Terus yang kedua, kadang kita akan bertanya, ini sudah ada gejalanya, terus sudah ada foto lidahnya, terus masih ada enggak data-data pendukung seperti data dari laboratorium atau data-data yang lain yang kita nanti lebih mudah untuk menemukan permasalahan itu kalau dibantu dengan diagnosa yang lain. Kan begitu. Jadi setelah nanti sudah Anda berikan nanti kalau ada Anda berikan nanti data labnya atau data ronsennya, terus kita gabungkan dengan diagnosa kita, oh berarti permasalahannya ini mengkerucut karena kelembapan di sistem pencernaan, terus juga area ginjalnya terlalu lembab. Maka kira-kira gambaran kita nih, oh ini dikasihlah obat pembuang lembab yang ada di sistem cerna, terus pembuang lembab yang ada di area ginjal. Setelah itu nanti baru kita kasih tahu, oh Bu, ini obat ini sifatnya panas kering atau sifatnya hangat kering. Obat ini nanti akan tawar atau obat ini nanti akan bekerjanya lambat bila ibu makan makanan yang bersifatnya lembab dingin. Contohnya ya buah-buahan yang mengandung air banyak, contoh ya. Nanti makanan itu kalau busuk itu berlendir, atau makanan itu kalau dimasak itu sifatnya lembek. Begitu kira-kira gambarannya. Terus ibu pantangannya berarti jangan dulu makan makanan yang sifatnya lembab, terus nanti perbanyak nanti protein hewani, sehingga nanti suhu di dalam tubuh itu, darah dan energi itu dia nanti akan terbentuk lebih cepat. Ditambah lagi nanti ibu olahraga lagi, terus otot dan sendinya nanti digerakkan biar kelenjar getah bening itu di dalam pembuluh kelenjar itu dan darah itu nanti bisa berjalan dengan cepat. Begitu kira-kira gambarannya begitu.
Tapi sudah Anda begitu, sudah tadi lidahnya dikasih, terus gejalanya sudah, pola makannya kita sudah kita sampaikan, pantangannya sudah sampaikan, terus sudah dikasih obat-obatan, ya, sudah dikasih obat-obatan. Nah, ternyata setelah sudah dikasih obat-obatan ini, terus kita tunggu sekitar 2-3 hari lagi, kok ini tidak ada perubahan. Begitu ya. Ini seharusnya yang ada di dalam pikiran kita itu, seharusnya kalau udah 2 hari minum obat sampai 3 hari itu, ini perubahannya sudah baik. Sudah menuju ke pemulihan. Tapi kok ini sudah 3 hari minum obat, kok belum ada perubahan ya, belum ada reaksinya ya, gitu. Nah, jadi yang ingin kita kerjakan, maka kita akan telusuri ulang lagi. Biasanya kalau dia ngirimkan lewat HP, biasanya jarak jauh, maka kita akan telepon ulang. Bu, ini kok sudah 3 hari Ibu minum obat, kok belum ada perubahan? Ya, boleh nggak Ibu kalau saya cek secara langsung ke rumah? Nah, ini saya yakin, ini seharusnya kalau diagnosa kita ini sudah benar, pola makannya sudah benar, pantangannya sudah benar, terus obat-obatan yang dipilih juga sudah benar, komposisi obat juga sudah benar, terus juga hal-hal yang mengganggu cara kerja obat itu juga sudah kita kasih tahu, dan ini sudah dilaksanakan oleh Ibu, tapi kok tidak ada perubahan. Nah, saya ini ada sedikit berpikir kemungkinan ini ada kasus yang lain yang belum terselesaikan. Begitu ya. Nah, ketika biasanya kita sampai ke lapangan atau sudah sampai ke tempat Ibu itu, maka kita akan ulangi lagi diagnosanya. Apakah di dalam diagnosa itu masih ada yang salahkah? Ataukah semuanya sudah benar, diagnosanya sudah benar, semua sudah benar, tapi masalahnya karena ada sumbatan. Maka kalau ada sumbatan, kita telusuri dulu sumbatannya di mana. Terus, kalau tidak ada sumbatan, apakah Ibu itu, contoh ya, apakah Ibu itu karena dia mengalami stres, yang menyebabkan obat itu juga tidak bisa berfungsi secara maksimal. Kalau tidak ya, apakah Ibu itu punya ini, seperti pembahasan kita yang kemarin ya, ada gangguan di sumsum tulang belakangnya yang kaitannya dengan tulangnya ini bergeser begini. Sehingga ketika kita masukkan obat itu nyangkutnya di sini. Obat itu tidak bisa bekerja. Maka ini nanti akan kita telusuri lagi. Jadi kira-kira gambarannya begitulah teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi, maka diusahakan sebaiknya yang pertama lidahnya dipoto dulu, biar nanti kita lebih gampang untuk menelusuri kasusnya. Yang kedua itu gejala apa saja yang dialami, maka ditulis semua. Yang ketiga, kalau ada diagnosa-diagnosa yang lain, maka itu dimasukkan, atau data-data yang lain ya, atau data ronsen, atau data laboratorium, atau data-data yang lain, maka itu dikasih tahu semua. Terus juga yang seterusnya itu sudah teman-teman mengirimkan foto lidahnya, mengirimkan semua keluhannya, dan memberikan semua data-data yang dibutuhkan. Terus satu lagi, mohon maaf sebelumnya buat teman-teman semua ya, mohon nanti foto kameranya itu di atas 13 megapiksel. Nah, biasanya kalau di bawah 13 itu gambarnya itu kadang agak kita kadang agak kesulitan untuk mendiagnosanya. Maka nanti dimohon buat teman-teman itu kalau mau konsultasi ya,
kameranya di atas 13 megapiksel ya. Terus nanti insya Allah kita akan melayaninya dengan sepenuh hati. Jadi ini sedikit saya gambarkan juga ya. Kenapa selalu diandalkan foto lidah itu? Karena memang hanya foto lidah itu yang bisa diandalkan bila konsultasi jarak jauh. Kalau kita ketemu secara langsung kan banyak diagnosa yang bisa diterapkan untuk mencari tahu penyakit itu apa, posisinya di mana, dan obatnya seperti apa, teknik penanganannya seperti apa. Jadi lidah itu adalah salah satu diagnosa yang bisa dipertanggungjawabkan kehandalannya. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang foto lidah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.